Oke guys, balik lagi di Osasca Project. Dan kita kali ini ada segmen baru yang namanya Bincang Bola bareng Project. Dan Betul ini opening ya kita Ya, kayak. baru pertama ya. Ya betul banget, baru pertama kali ini. Dan kita langsung ada apa aja ini? Harga. Ini Ya, harga kita ya, langsung harga saya. namanya harga. Pak Gun. Ya, saya Pak. Udah sering ketemu saya lah ya. Kalau saya belum. Sekarang kita mau bahas apa, Pak? Liga Jerman. Apa ya? Untuk opening kayaknya asik nih Liga Jerman. Liga Jerman tuh ya. Di Apalagi kan Leverkusen baru menang itu. Iya, Leverkusen dengan mengejutkannya di musim ini ya. Ya. Akhirnya bisa juara Kalah tanpa kalah sampai sekarang bahkan ya. Dari awal musim. Ya, dari awal musim. Emang keren. Dan tadi 2-1 ya kayaknya Ya, lawan 2-1 mana ya lawannya? Stuttgart. Oh, lawan Stuttgart. Ya, Stuttgart. Nah, menurutku sih sebenarnya untuk Leverkusen tuh nggak perlu ditanyakan lah sih ya. Nggak perlu dibahas lah karena emang dari awal mereka sudah memastikan dan juga di kondisi lain Munchen mainnya juga jelek. Ya, dan baru Dortmund juga Dortmund ya kayak gitulah. Tapi bagusnya masuk final. Tapi ya Ya, terkejutnya dia bisa masuk final Liga Champions dan kalau nggak salah sekarang itu Dortmund kan di posisi ke-5 ya. ya 5. Harus mengamankan kursi lah ke apa namanya. Tapi nanti kalau Leverkusen juara otomatis kan slot untuk Liga Champions nanti bisa tambah 1. Kalau dia Ya. juara Liga Liga Jerman. bukan Ya. Europa League. Oh, Eropa. Kalau juara Europa League kayaknya ada 1 slot. Ya. Siap. Terus kalau Munchen gimana, kamu sebagai fans Munchen loh? Munchen sekarang musim ini nggak tahu Pak, jelek sekali. Banyak kalahnya. Iya sih, banyak kalahnya. Di sisi lain kamu menikmati nggak permainannya Munchen? Ya di sisi lain sih, waktu Liga Champions sih ya lumayan sih Pak. Kalau di Liga Jerman itu udah nggak bisa apa-apa Pak. Udah kayak itu Ya. banget ya. Males banget lah ya. Habis kalah 4-2. Oh iya, yang Kalah 4-2. ini tadi ya 4-2. Padahal udah menang 2-0. Ya, Dia di awal unggul 2-0. Nggak tahu mungkin mentalitasnya atau apa ya yang kena itu. karena mungkin dapat kutukan Kane, Riken. Iya juga, Ya, tapi bisa. enggak. Tapi kan ibaratnya kutukan-kutukan itu kan sebenarnya kan cuma salah satu alasan aja. Tapi kayaknya dari permainan pun juga Munchen masih not on this top level. Belum di musim-musim sebelumnya itu nggak kayak gini Ya, banget loh. Gacor-gacornya Gacor musim kemarin aja banyak menang, dia benar-benar dominate bahkan di beberapa musim yang sebelumnya kan jelek sekali. jelek sekali. Tapi anyway, Borussia juga akhirnya menang 4-0 ya. 4-0 ya. 4-0. Ya bisa kita bilang perpisahan lah untuk Marco Reus. Ya, Marco Reus. Mau pindah apa pensiun? Mana ya? Belum ini. Kita kan belum masuk ke bursa transfer. Mungkin habis Next. ini next lah ya. Dia Bisa. juga udah penghujung musim, tinggal nunggu beberapa match lagi. Musim panas. Iya, sama bursa transfer musim panas akan segera datang. So stay tune lah ya. Ya, Mungkin nanti kita akan bikin pantengin aja. Terus lanjut kemana Pak? Liga Ini udah Liga Jerman. Spanyol. Gak banyak yang perlu kita bahas Iya kayaknya sih, Liga Jerman. Jerman sedikit sih. Leverkusen itu sama itu, tapi kalau Liga Spanyol sendiri pun hampir sama juga. Kalau kita lihat aja si Madrid di Liga Spanyol ya kayak gitu. Karena Madrid itu ketika dia beli pemain kayak Arda Güler, terus beli Bellingham dan lain sebagainya, mereka bisa langsung masuk ke tim dan mereka bisa memberikan impact yang bagus. Iya sih Pak. Beda halnya dengan Barcelona yang Nah. kemarin beli Victor Roque dan lain sebagainya, tapi nggak ada yang bisa perform Ya dengan sama baik. aja sih Pak. Kurang bagus lah untuk musim ini. Untuk Barcelona sendiri juga mainnya jelek akhir-akhir ini, kurang itu terlalu mengandalkan Lamine Yamal mungkin ya. Namanya Karena kalau kita lihat Barcelona itu ketika nggak ada Lamine Yamal
mereka, apalagi kita kan di Barcelona ini dia udah nggak ada lini tengah yang tandemnya si Pedri si itu cedera semua. Akhirnya yang diandalkan cuma Lamine Yamal dan nggak mengangkat sama sekali ternyata. Dan tapi ya masih ibaratnya ya kalau Liga La Liga itu persaingannya cuma antara Barca sama Madrid ya. Kalau yang juara nggak Barca ya Madrid. Pasti cuma 2 itu sih. Kayak Atletico dan lain sebagainya itu kayak Girona. Atletico kalah loh. Oh iya, Atletico habis kalah ya. Atletico kalah 1-4 lawan Osasuna. Dan emang menurutku memang layak kalah ya karena Atletico tuh mainnya juga hancur-hancuran juga. Tapi yang mengejutkan, jadi di musim ini tuh banyak sekali hal yang mengejutkan ya. Kalau di Jerman kita ketemu dengan Leverkusen, di Liga Spanyol atau La Liga kita ketemu yang namanya Girona tuh juga mengejutkan loh, yang awalnya bisa menempel Madrid ya, nempel terus sama Madrid ya, tetap di kalau nggak salah itu poinnya sempat sama. terus akhirnya Girona naik turun gitu sama Madrid, selisih gol. Tapi habis itu memang Madrid is Madrid loh kalimatnya. Cukup oke lah kalau Madrid. Mengejutkan sekali ya. Cukup mengejutkan. Surprisingly very good lah. Terus kita masuk ke mana? Liga Inggris juga. Ini mungkin Liga Inggris nih salah satu liga yang paling no surprise juga lah yang City. City lagi. Ini dari dari banyaknya hari di mana Arsenal itu yang ada di atas atau tim lain yang ada di pucuk, endingnya tetap City juga. Dan udah 4 musim. Ini merupakan bisa kita bilang satu-satunya tim di Inggris yang dia udah bisa juara 4 kali berturut. Satu-satunya kalau nggak salah. City satu-satunya tim yang bisa juara 4 kali berturut-turut di Liga Inggris. Soalnya yang terakhir itu kan Alex Ferguson itu cuma 3 kali. Sebanyak 2 kali. Jadi dia 3 kali tapi nggak bisa yang keempat. Kalau City menurutku juga no comment juga karena memang dari kemarin juara. Ini menuju ke bosen juga sih. Walaupun memang race to titelnya. Jadi dia sama Arsenal ini yang katanya kemarin ini kalau City imbang sama City kalah nanti ini Arsenal ini. Menurutku sebenarnya berarti agak make sense. Mungkin Arsenal akan bisa melangkah, akan bisa benar-benar menyaingi City itu di musim depan. Ya mungkin. Karena musim ini mungkin dia udah menemukan tandem lini tengah. Jadi kalau kita lihat kita flashback ke satu musim ini, memang satu-satunya tim yang bisa ibaratnya mempersulit City itu cuma Arsenal. Dan kalau Arsenal ini nggak berbenah diri, yang terjadi adalah begitu terus. Akan seperti ini terus. Arsenal butuh kekuatan di lini depan. Lini tengahnya udah bagus. Kemarin mereka dapetin Declan Rice itu benar-benar bisa ngatur lini tengah dengan bagus. Declan Rice di belakang, Odegaard-nya di depannya. Cuman ketika kita lihat di pertandingan ini tadi, kacau juga ini si Odegaard dan lini tengahnya juga agak kacau Arsenal. Jadi memang perlu perbaikan dan menurutku juga mentalitasnya Arsenal ini. Mungkin Arsenal ini belum layak juara ya. Iya sih. Karena mereka memang kemarin di musim sebelumnya Arsenal itu drop di seperempat akhir musim. Tapi di waktu ini Arsenal itu cuma drop poin di akhir musim saja. Akhir musim ya. Benar-benar dari akhir musim. 3 atau 4 pertandingan terakhir ada satu yang kalah. Kalau nggak salah lawan siapa ya? Aston Villa atau mana ya? Tapi memang sebenarnya mentalnya udah mulai terbentuk. Cuman kenapa kok di pas lawan Everton ini mereka itu kayak takut gitu. Mereka itu mungkin ini bisa juara nggak ya? Akhirnya mereka pikirannya kepecah. Golnya Everton itu di menit-menit awal. Gol di menit awal dan dia dari tendangan bebas. Mental pasti langsung kena mental. Apalagi di sebelumnya itu City itu udah gol di menit kedua, golnya Foden.
2 kali. Ada 2 gol. Foden 2 gol sama yang satu lagi golnya Rodri. Tapi menurutku City itu kayak nggak perlu dibahas lah karena memang ya City adalah City. Oh ya, di Liga Inggris ada yang berita sedih. Oh iya, tapi ada juga ini berita sedih dari tim Liverpool. ini banyak loh berita sedihnya. Iya, ini MU udah nggak lolos. Iya, MU. Ya, Udah nggak lolos zona Eropa. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. MU nggak lolos zona Eropa. Terus siapa namanya? Jurgen Klopp juga udah farewell ya, kayaknya farewell. udah perpisahan dan mungkin perpisahan yang cukup indah ya di Liga Inggris dengan kemenangan terakhirnya 2-0 ya kalau nggak salah. 2-0 ya mungkin ya lumayan lah, cukup. Dan digantikan oleh apa? Rencananya Arne Slot ya kayaknya. Arne Slot dari mana ya kalau nggak salah timnya itu, aku agak lupa. Cuman ya kita lihat saja lah ke depan. Slot. La 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 la. Sebenarnya kalau ada 2 sih kemungkinan perbaikannya itu di Liga Inggris itu. Satu, besok itu yang akan mengancam ya, ada kemungkinan bisa mengancam dominasi City dan Arsenal karena menurutku di musim ini Liga Inggris cuma City sama Arsenal. Liverpool itu sebenarnya kenapa kau nggak memasukkan Liverpool? Bukan karena saya nggak suka Liverpool ya, tapi Liverpool itu dia mainnya itu biasa aja sebenarnya. Iya sih. Cuman mereka itu bisa konsisten menang, walaupun dengan cara yang ya itulah, ibaratnya tiba-tiba gol, tiba-tiba serangan baliknya tiba-tiba membuahkan hasil dan lain sebagainya. Bukan berarti Liverpool mainnya jelek, tapi memang mereka dapat keberuntungan yang besar. Apalagi kemarin pas waktu Salah cedera, mereka masih tetap bisa menang, perform dan lain sebagainya. Itu menurutku juga bagian dari mentalitas juga. Sebenarnya mereka punya mentalitas yang bagus, tapi kalau tak bilang dari dari timnya, dari line up. Sebenarnya Liverpool ini kalau nggak ada Klopp, nggak ada itu, mungkin mereka di rank 8 atau 7. Mereka nggak akan masuk zona Eropa. Sama ya? Sama dengan apa? Ya sama kayak ada Klopp dan nggak ada Klopp itu kemungkinan sama apa enggak? Enggak, kalau menurutku Klopp ini dia bisa, aku nggak tahu ya, magisnya Klopp ini dia bisa naikin mental, ibaratnya yang tak bilang tadi. Maksudnya gini loh, kayak ya pemainnya Liverpool yang bagus itu siapa sih? Sama. Iya, Mane udah nggak ada. Trio lini depan mereka udah nggak bagus. Luis Diaz apakah jelek? Ya nggak jelek, cuman untuk kelasnya top 3-nya IPL, Luis Diaz ya belum bisa fit 100%, apalagi strikernya Nunes. Nunes nih kacau juga setelah kemarin pembelian dari Benfica berapa puluh juta? 100 ya? 100. Bahkan 100 ya? Mereka dia nggak perform sesuai dengan harganya. Jadi memang belum. Kalau di musim depan yang aku pikirkan adalah gimana caranya Liverpool ini memperbaiki kualitas di lini depannya dan naik ke zona Eropa. Udah pasti naik karena dia kan di peringkat 3 kan. Oh, yang sekarang. Kalau kan kita kan tadi bahas kalau Liverpool nggak dipegang Klopp, mungkin dia ada di peringkat 8. Oh ya. Gantiin MU mungkin ya. Bisa. Tapi bisa. Itulah Liverpool terus MU ya kayak gitu, karena ini bahasan kita di Liga Inggris agak banyak karena ya memang tim-tim di Liga Inggris ini kita nggak ini loh. Siapa sih yang ke Aston Villa tiba-tiba masuk Liga Champions? Iya sih. Nggak ada yang expect loh. Iya, nggak ada yang. Dia kan peringkat 1-nya City, 2-nya 2 Arsenal, Liverpool sama Aston Villa. Ya mungkin kalau kita bilang kalau di Liga Jerman ada Leverkusen, Liga Spanyol ada Girona, dan di Liga Inggris ini kita punya Aston Villa. Oli Watkins yang dia tiba-tiba cukup bersinar loh dengan pelatihnya saat ini, itu mantan pelatihnya Arsenal kalau nggak salah. Unai Emery. Oh iya. Unai Emery. Jadi menurutku sih untuk untuk saat ini
yang memberi kejutan adalah Aston Villa. Tapi Villa, ya. apakah ini karena Aston Villa mainnya bagus? Menurutku sebenarnya Liga Inggris saat ini itu benar-benar lagi butuh butuh persaingan yang lebih. Jadi MU perlu perbaikan, Liverpool butuh perbaikan besar, Chelsea apalagi. Chelsea akhir-akhir musim ini dia mulai naik. Tapi apakah mereka bisa menyaingi Arsenal dan City? Menurutku belum. Masih jauh. Mungkin ya 2 musim lagi atau malah musim depan itu dia bisa bisa bikin kejutan di transfer. Ya. Kita nggak tahu. Cuman yang perlu benar-benar banyak perbaikan Liverpool sama MU ini nanti ketika mereka ingin bersaing. Tottenham menurutku ya mereka akan di situ-situ aja sih kalau Tottenham, karena mereka belum, nggak tahu ya, Tottenham ini kayak belum punya daya ibarat tim yang so-so lah, tim yang biasa-biasa aja. Tapi ya itu tadi, transfer adalah kunci. Ya. Tapi ya mungkin besok mengejutkan. Ya kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau Tottenham itu kan gini, ketika kamu masuk ke Liga Inggris, ketika kamu sebagai seorang pemain pengen main di Liga Inggris, sasaranmu itu adalah tim yang punya punya juara lah, punya track record juara dan ke arah situ. Yang punya track record juara itu nggak banyak, paling cuma City, MU, Liverpool dan paling ya itu aja. Jadi ketika kamu pemain bintang yang besar mau ke Liga Inggris paling ya ke situ. Arsenal sekarang mulai diminati karena ya mereka jadi title contender selama berturut-turut, beberapa musim berturut-turut. Akhirnya Arsenal banyak diminati juga. Cuman ya Tottenham ini ada di bagian tim yang biasa sih. Apalagi setelah kehilangan Harry Kane. Wah, pada masanya udah kehilangan Harry Kane. Harry Kane itu sebelum meninggalkan Spurs top scorer. Iya. Tapi ya lebih memilih meninggalkan Spurs karena memang kayaknya nggak bisa ketika di Spurs. Lanjut, kita lanjut ke Serie A mungkin. Serie A ya. Serie A dulu. Nggak ada yang perlu dibahas Serie A. Apa ya Serie A tuh? Serie A itu PSG lagi. Serie A itu Serie A itu Inter udah nggak bisa. Salah. Maaf. Inter udah nggak bisa diganggu lah dominasinya. Inter sama AC. Dua Milan udah pasti mengamankan kursinya di Liga Champion ya. Tapi di sini ada yang menarik. Ada 2 tim yang tiba-tiba cukup rise up. Juventus itu udah biasa, tapi ada 2, Atalanta sama Bologna. Atalanta itu yang ini final Liga Eropa. Iya. Nanti lawan Leverkusen. Oh ya. Sama ada satu lagi Bologna yang dia itu sekarang berada di peringkat 3. Di atasnya Juventus. Di atas Juventus. Jadi Bologna ini kan Inter di atas, AC Milannya di peringkat 2. Yang di bawahnya itu Bologna sama Juventus berbagi poin yang sama. Iya. Poinnya sama dan besok kalau nggak salah, ini kan kita record hari Senin ya. Kalau nggak salah Selasa itu ada pertandingan Bologna lawan Juventus. Ya, itu akan bisa dibilang memperebutkan zona Liga Champions. Iya. Dan itu nanti yang akan kita tunggu. Jadi kalau untuk Serie A ini kan juga belum berakhir, tapi juaranya udah pasti. Iya. Bahkan agak lama kemarin udah pasti Inter yang juara. Jadi emang nggak ada yang bisa dibahas. Cuman Atalanta sama Bologna ini cukup mengejutkan. Bisa bersaing dengan raksasa Italia. Walaupun ya sebenarnya Italia tuh saat ini memang kurang gitulah, kurang ada daya saingnya. Yang paling bagus tetap Inter. Soalnya Inter sama Dua Milan ini masih belum tergoyahkan lah dominasinya. Tapi memang Inter yang paling kuat. Saat ini memang kita perlu mengakui dari segi permainan jauh lebih baik. Jadi kalau nonton Liga Italia, nonton Serie A yang kita tonton itu yang paling bisa kita minati, yang paling bisa kita nikmati itu ya cuma Inter sebenarnya. Milan itu
it's no lah, nggak terlalu itu. Tapi memang ya namanya kualitas liganya kayak gitu. Iya sih. Menurutku ya, kayak kalian mungkin fans Serie A boleh komen. Pak fans Munchen bisa komen di bawah. Fans Munchen. Oke, ini liga terakhir ya. Apa ya? Ya agak males juga nih bahas apa namanya? Bahas League One. Liga Tani. League One, Liga Tani. Liga Udah pasti PSG lagi. Tapi yang menarik adalah di sini yang perlu kita bahas adalah ketika Mbappe ini akan pergi. Iya, musim ini Musim sebenarnya kontrak itu di 2025. 2025 cuman kita nggak tahu nanti Mbappe akan pergi atau akan kemana. Dan pindah kemana itu? Pindah kemana. Tapi walaupun gitu ya tetap kayaknya Madrid. Iya. Back to Madrid lah. Ini Galacticos ini akan kembali. Galacticos jilid Iya. 3 ini. Akan mendatangkan Mbappe dan mungkin ya satu Eropa juga harus bersiap-siap ini. Iya. Ketika timmu itu punya Vini, punya Mbappe, bayangkan aja gimana itu backnya ngos-ngosan itu. Harus lari itu. Jadi menurutku PSG ini malah PR-nya adalah gimana mereka bisa survive, gimana mereka bisa tetap berkompetisi di tingkat Eropa. Kalau di tingkat Liga mah Iya. itulah. Mereka nggak ada Mbappe aja tetap bisa menang menurutku. Tapi gimana caranya mereka itu akan survive di Eropa, di Liga Champion, bisa memberikan perlawanan di Liga Champion tanpa Mbappe. Bahkan kan kemarin itu lawan apa namanya Dortmund aja udah selesai. Mereka nggak bisa ngelewatin loh pertahanannya Dortmund di apa namanya di perempat final ya, Perempat final ya. Champions League. Perempat apa semi sih? Semi kayaknya ya. Kan ini kan kemarin itu PSG Dortmund dan akhirnya yang keluar Dortmund masuk final. Dan Munchen Madrid yang menang Iya. Madrid. Iya, kelihatan sih, Pak. Iya. Siapa? Tapi apa namanya? Kalau aku sih memang kayaknya emang ini Real Madrid bersiap UCL ke-15 kali. Iya, mungkin nambah Satu lagi. Tapi ya mungkin itu aja ya. Oh iya, final Liga Champion kapan sih? Final Liga Champion? tanggal 2. Tanggal 2 besok. Juni ya. Ya, Tanggal 2 Juni. Prediksi deh. Madrid sih. Madrid berapa ya? Ya tipis lah. 3-2. 3-2. Kalau prediksi Pak Gun? Kalau aku karena aku orangnya nyeleneh, nanti yang menang itu Dortmund 1-0. 1-0. Ya. Ya tapi kan bola itu bulat. Nggak tahu. Ada yang tahu. Mungkin itu aja sih Ya, kalau Pak. kalian. Gimana? Kalau saya sudah cukup. Oke, cukup ya. Mari kita closingan. Ya. Ya, terima kasih sudah menonton ya, Pak. Iya. Nonton di Saska Project ini. Mungkin kita bisa lanjut ke next video membahas bola lagi. Bahas bola lagi. Kapan-kapan ya, Pak. Pertemuan selanjutnya. Iya, pertemuan selanjutnya lah. Jadi apa namanya? Kita ada segmen ini kan bincang bola bareng. Iya. Bincang bola bareng Ojek. Dan ini video pertama kita dan pasti ada kurangnya ya. Iya. Kurangnya Maaf. itunya karena saya itu cuma bapak-bapak yang nonton bola aja dan di samping saya ada fans bola. Ya, kenapa gak kita bikin aja? Iseng-iseng awalnya. Iseng-iseng. Tapi ya kali aja kalian ada bahasan yang menarik, boleh banget komentar. Ya. Dan kita ketemu lagi di Saska. Sini. Ya.